Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haufa Nurjana, NIM 1902162 kelas TPPKE. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penulisan ilmiah. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang PT Tah Sung Hung adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan sepatu beralamat di Brebes, Jagapura, Kecamatan Kersana, Jawa Tengah. Saat pertama kali ditemukan, fungsi sepatu dapat dibilang hanya satu, menjadi alas kaki. Seiring perkembangan zaman dan juga teknologi, sepatu ini menjadi lebih spesifik sesuai dengan fungsinya. Seorang peneliti antropologi di Universitas Washington, Eric Trinkaus, menyebutkan bahwa sepatu sudah dikenal dalam kehidupan manusia sejak 40 juta tahun yang lalu. Hal itu seperti diungkapkan dalam Journal of Archaeological Science. Mengutip dari berbagai sumber, para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat, dan diperkirakan berasal dari 8.000 sebelum Masehi. Permasalahan, PT Tah Sung Hung memproduksi sepatu sport yang terbuat dari kulit sapi asli dan kanvas dengan corak warna yang bervariasi. Outsole yang dipakai terbuat dari karet. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di PT Tah Sung Hung, pada bagian stitching upper ditemukan beberapa masalah, antara lain jahitan putus, jahitan loncat, dan juga jahitan miring. Dari hasil pengamatan, masalah yang sering terjadi adalah jahitan putus-putus pada bagian upper sepatu. Dampaknya, komponen dapat terlepas karena jahitan yang putus. Jika tidak diperbaiki dalam pembuatannya, penampilan sepatu menjadi kurang rapi dan kurang menarik. Tujuan, berdasarkan latar belakang dan permasalahan. Maka tujuan dari karya ilmiah ini adalah mengetahui faktor penyebab terjadi jahitan putus-putus pada bagian upper sepatu, menjelaskan tentang cacat jahitan putus-putus pada upper sepatu. Yang kedua, manfaat, dapat mengatasi cacat jahitan putus-putus pada bagian upper sepatu, dapat memahami tentang cacat jahitan pada sepatu. Bab 2, tinjauan pustaka sepatu. Menurut Dwi Astono Basuki, pengertian sepatu adalah pakaian untuk kaki, sedangkan kaki adalah anggota badan yang hidup dan bergerak dengan bentuk asimetris pada struktur dan gerakannya. Pada proses pembuatan sepatu tidak boleh sembarangan, dikarenakan banyak tulang yang saling terhubung dan juga kaki selalu bergerak, sehingga sepatu harus mengikuti anatomi kaki secara ilmiah agar kaki nyaman pada saat dipakai. Menurut Schechter, sepatu merupakan bagian luar yang menutupi kaki. Pengertian sepatu sport. Pengertian sepatu sport adalah sepatu adalah alas kaki pada umumnya digunakan untuk melindungi kaki. Banyak macam sepatu yang kita ketahui, misalnya sepatu olahraga, sepatu kets, sepatu high heel, dan lain-lainnya. Sepatu olahraga atau sport pertama kali diluncurkan pada tanggal 14 Juli 1916 dan saat itu sepatu tersebut diberi nama kets atau yang biasa kita sebut sepatu kets. Sepatu olahraga dibuat pertama kali pada tahun 1917 atau 1917 oleh Converse. Tahun 1800,
Sepatu beralaskan sol karet pertama kali dibuat dan dinamakan plimsoll 1892. Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari US Rubber Company memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Klasifikasi jenis sepatu sport. Sepatu running. Sepatu lari digunakan untuk berlari olahraga ringan setiap hari. Sepatu basket. Sepatu basket ini sangat nyaman saat berlari santai, melompat berganti arah dengan tiba-tiba atau lari sangat cepat ke arah ring. Sepatu hiking. Sepatu ini didesain untuk melindungi kaki dan pergelangan kaki selama kegiatan berjalan di luar ruangan yang memiliki banyak tantangan. Material sepatu. Kulit. Menurut Wiryodiningrat, kulit merupakan material yang berasal dari bagian tubuh hewan yang mengalami proses penyamakan sehingga dapat digunakan. Menjahit adalah bentuk stik-stik pada suatu bahan yang dijahit dengan menggunakan benang jahit dengan tujuan merakit, memperkuat, dan juga menyambung. Pada dasarnya, proses menjahit adalah proses penggabungan dua bagian atau bahan yang terpisah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.